Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dari Tafsir Mazhabi akan mempresentasikan mengenai tafsir Al-Qurtubi yang berjudul Jami' li Ahkam Al-Quran, yang merupakan tafsir Sunni. Dan pada kesempatan kali ini materi kami akan ada 9 konten atau 9 subbab. Yang pertama, pembahasan mengenai biografi Al-Qurtubi. Kemudian yang kedua, guru dan murid Al-Qurtubi. Yang ketiga, latar belakang penulisan kitab tafsirnya. Yang keempat, paradigma penafsiran. Kelima, metode penafsiran. Keenam, sistematika penulisan. Ketujuh, penilaian ulama terhadap Al-Qurtubi dan kitabnya. Yang kedelapan, kelebihan dan kekurangan. Dan yang kesembilan adalah contoh penafsiran dari Al-Qurtubi. Dan anggota kelompok kami ada Mbak Rustri Ningsih, ada saya sendiri, Sabita Ayu Nuryani Putri Misbah, dan juga ada Mbak Sayyidah Wardatun Nurah. Pembahasan pertama, biografi Al-Qurtubi, akan saya bacakan. Yang pertama, mengenai nama asli Al-Qurtubi adalah Abu Abdillah Muhammad ibnu Ahmad ibnu Abu Bakar ibnu Farh al-Ansori al-Khajraji al-Andalusi Al-Qurtubi. Dan Al-Qurtubi ini adalah merupakan istilah atau gelar bagi beliau karena beliau lahir di sebuah daerah yaitu bernama kota Cordoba. Beliau lahir di Cordoba, Andalusia, namun dari beberapa referensi yang kami temukan tidak ada keterangan yang jelas bahwa dijelaskan mengenai tahun kelahirannya. Kemudian beliau wafat itu di kota Maniyah Ibnu Hasib pada malam Senin tanggal 7 Syawal 671 Hijriah. Tapi yang jelas Al-Qurtubi ini hidup pada masa ketika Spanyol berada di bawah kekuasaan dinasti Muwahhidun, yang mana dinasti ini berpusat di Afrika Barat, dan juga Bani Ahmar yang berada di Granada, yaitu sekitar abad ke-7 Hijriah atau 13 Masehi. Nah, untuk lingkungan Al-Qurtubi sendiri, beliau ini besar di tengah keluarga yang penghidupannya sederhana, dan ayahnya adalah seorang petani gandum yang meninggal pada bulan Ramadan 627 Hijriah. Kemudian dalam hal menuntut ilmu, beliau ini sangat getol dan bersemangat, dan beliau ini menuntut ilmu di 2 tempat utama, yakni di Andalusia dan di Mesir. Semangat beliau ini sangat kuat dalam menuntut ilmu pengetahuan. Dan selain menuntut ilmu itu tadi, kesibukan beliau adalah membantu ekonomi keluarganya dengan mengangkut tanah liat untuk membuat gerabah. Kemudian pada tahun 633 Hijriah, beliau pergi meninggalkan Cordoba untuk mencari ilmu ke negeri-negeri lain di wilayah timur. Beliau kemudian rihlah talabul ilmu atau perjalanan menuntut ilmu ke tempat-tempat di luar negerinya, di luar negeri kelahirannya, dan juga menulis dan belajar dengan para ulama di berbagai daerah. Nah, ketika wafat, beliau dimakamkan di Munya, kota Bani Khawsab, daerah Mesir Utara. Kemudian selanjutnya adalah guru dan murid Al-Qurtubi. Guru Al-Qurtubi ini ada dari 2 tempat karena beliau belajar dari 2 tempat utama, yakni Andalusia dan Mesir. Untuk tempat pertama, guru dari Andalusia ada 3. Yang pertama adalah Ibnu Abi Hajjah yang memiliki nama asli Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Qaisi. Kemudian guru kedua yakni Ibnu Ubay dengan nama asli Robi bin Ahmad bin Robi Al-Ashwi. Kemudian guru ketiga yaitu bernama Ibnu Qatral dengan nama asli Al-Qadi Abu Hasan bin Qatral. Lalu guru beliau dari Mesir ada 4, yakni yang pertama Abu Al-Abbas Al-Qurtubi, yaitu bernama asli Ahmad bin Umar bin Ibrahim bin Umar Al-Ansori Al-Qurtubi. Kemudian yang kedua Abu Muhammad Abdul Wahab bin Rawaj. Kemudian yang ketiga Ibnul Jumaizi dengan nama asli Abu Hasan Ali bin Hibatullah bin Salamah Al-Lahmi. Dan yang terakhir adalah Al-Hasan Al-Bakri atau nama aslinya Abu Ali Hasan bin Muhammad bin Amruk Al-Quraisy Al-Bakri. Kemudian untuk murid-muridnya, beliau ini tidak
tidak terlalu memiliki banyak murid. Hanya ada 3 murid, yaitu yang pertama adalah putra beliau sendiri, Syihabuddin Ahmad bin Imam Al-Qurtubi. Kemudian yang kedua adalah Abu Ja'far Ahmad bin Ibrahim bin Zubair As-Taqafi Al-Asimi Al-Gharnati. Dan yang ketiga adalah Ismail bin Muhammad Al-Khurastani. Ibnu Hajar menemukan bahwa Ismail Al-Khurastani ini pernah berguru kepada Al-Qurtubi. Kemudian pembahasan mengenai analisis tafsir. Jadi kitab tafsir Al-Qurtubi ini berjudul Jami' li Ahkam Al-Qur'an dan pengarangnya adalah Imam Al-Qurtubi. Kitab ini pertama kali dicetak di Kairo pada tahun 1933 sampai 1950 Masehi oleh penerbit Dar Al-Kutub Al-Misriyah dan ada 20 jilid. Lalu dicetak kembali versi yang telah ditahqiq oleh penerbit Mu'assisah Al-Risalah pada tahun 2006 dengan berisi 24 jilid. Dan untuk latar belakang penulisannya, Al-Qurtubi ini menyusun kitab tafsir Jami' li Ahkam ini semata-mata karena dorongan hatinya sendiri, bukan atas permintaan seorang tokoh ataupun mimpi. Dan ini beliau curahkan pada bagian pendahuluan atau mukadimah kitabnya. Kemudian Al-Qurtubi juga di sisi lain berharap agar kitab ini dapat bermanfaat dan menjadi amal soleh yang kekal setelah ia wafat. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Rustri Ningsih. Selanjutnya, paradigma penafsiran Al-Qurtubi. Yang pertama, dalam menafsirkan Al-Quran, Al-Qurtubi ini lebih banyak mengaitkan tentang persoalan hukum atau lebih banyak membahas tentang persoalan-persoalan hukum. Kemudian yang kedua, dalam menafsirkan Al-Quran, beliau tidak fanatik terhadap mazhab fikih yang dianutnya, yaitu mazhab Maliki. Dan yang ketiga, penafsirannya bersifat objektif dan didukung oleh argumen yang kuat serta data sejarah yang valid. Selanjutnya, metode penafsiran Al-Qurtubi. Nah, dalam menafsirkan Al-Quran, Al-Qurtubi ini menggunakan sumber bil iktironi, yaitu memadukan antara sumber bil ma'sur dan sumber bil ro'i. Kemudian cara penafsiran beliau, Al-Qurtubi ini cenderung menggunakan corak tafsir fikih dan i'tiqadi. Dan cara penjelasannya yaitu bersifat bayani atau deskriptif dan juga tafsili, yaitu secara rinci. Adapun sasaran dan tertib ayatnya menggunakan tafsir tahlili, yaitu berdasarkan urutan mushaf Utsmani. Selanjutnya, sistematika penafsiran Al-Qurtubi. Yang pertama, dimulai dengan muqaddimah yang terdiri dari 19 bab. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang al-isti'adzah. Yang ketiga, tafsir surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Yang keempat, pada setiap surah dimulai dengan mengkategorikan Makkiyah atau Madaniyah serta menyebutkan jumlah ayat. Dan yang terakhir yaitu penjelasan tentang qiraat, i'rab, asbabun nuzul dan juga nasikh mansukh. Adapun penilaian ulama yang berpendapat tentang kehidupan dan keilmuan Al-Qurtubi ini seperti Ibnu Farhun berkata, ia adalah salah seorang hamba Allah yang solih, ulama yang wara' dan zuhud terhadap dunia, disibukkan dengan amal ibadah yang menjadi bekal di akhirat. Waktunya dihabiskan dalam ibadah dan menyusun kitab. Kemudian Ibnu Syakir Al-Katbi berkata, seorang syekh yang mulia memiliki karya-karya tulis yang bermanfaat yang menunjukkan keluasan ilmu. Dan As-Safandi berkata, imam yang menguasai banyak disiplin ilmu memiliki keluasaan ilmu. Dan Ibnu Taimiyah berkata, apabila berbicara tafsir Al-Zamakhsyari, kitab tafsir Al-Qurtubi lebih baik karena kitab tafsirnya lebih berdasarkan ahlu Alkitab dan As-Sunnah dan lebih jauh dari bid'ah. Adapun kelebihan dan kekurangan tafsir Al-Qurtubi yaitu untuk kelebihannya bersikap objektif dalam menyampaikan pembahasan-pembahasan yang ada dalam kitab tafsirnya. Kemudian menaruh perhatian besar terhadap ilmu tafsir dari berbagai aspeknya, serta mendalami setiap ilmu yang dipaparkan dan dibicarakan di dalam kitabnya itu.
Yang ketiga, sangat memperhatikan asbabun nuzul ayat untuk memahami makna ayat yang dikajinya. Sangat memperhatikan aspek qiraat, i'rab, masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu nahwu dan shorof. Sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan nasih mansuh dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Memuat hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dengan pembahasan yang luas dan menyadarkan pendapat kepada yang memiliki pernyataan atau pendapat tersebut. Adapun kekurangan tafsir Al-Qurtubi yaitu terkadang membahas masalah fikih, menampilkan cerita atau kisah Israiliyat dan pembahasan-pembahasan yang tidak ada hubungannya dengan penafsiran ayat yang dibahasnya. Contohnya, ketika menafsirkan ayat 35 dari surat Al-Baqarah, uskun anta wa zaujukal jannah, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Namun Al-Qurtubi membahas hukum as-sukna, al-umrah, dan ar-rukba. Dan ketiga masalah ini tersebut merupakan bagian dari bab wakaf dan hibah. Dan ayat ini sama sekali tidak memiliki relevansi dengan tiga bab tersebut. Kemudian salah dalam menisbatkan pendapat. Seperti yang pernah dikutip oleh beliau sebagai bukti-buktinya yaitu menisbatkan pendapat kepada Al-Khattabi, padahal pendapat tersebut merupakan pendapat Ibnu Al-Anbari yang dikutip oleh Al-Khatbani dalam kitabnya. Kemudian menisbatkan hadis bukan kepada perawinya. Ada beberapa hadis yang dikutip oleh Al-Qurtubi dengan perawinya, tetapi terdapat kesalahan dalam penyebutan perawi hadis tersebut. Seperti riwayat Imam Muslim dengan jalur sanad ke Abdullah bin Mas'ud. Yang sebenarnya hadis ini tidak diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, tetapi Imam Muslim yang terakhir yaitu menisbatkan hadis bukan kepada mahorijnya. Adapun contoh penafsiran yaitu uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Namun dalam beberapa masalah ini ia mendiskusikan persoalan makannya orang yang lupa pada siang hari di bulan Ramadan. Ia berpendapat orang tersebut tidak berkewajiban mengganti puasanya yang sesuai dengan pendapat Malik sebagai imam madhabnya. Dengan pernyataan sesungguhnya orang yang makan atau minum karena lupa maka tidak wajib baginya menggantinya dan sesungguhnya puasanya adalah sempurna. Sebagaimana dalam Imam Syafi'i dan imam madhab lainnya yang mempunyai hukum yang sama terhadap orang yang lupa makan ketika berpuasa.